Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sudarsono, guru SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 kelas 40B. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang ada di dalam modul 1.1. Dan tugasnya adalah mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sesuai dengan sosial budaya daerah asal. Dan bagaimana sih cara saya mendesain dalam hal tersebut? Nah, kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari kalimat tersebut, ada dua kata penting yang ada di poin tersebut. Yang pertama adalah kata tuntunan, yang berikutnya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kita akan gali dua hal tersebut. Ya, yang pertama adalah menuntun. Menuntun itu artinya adalah berjalan bersama melewati sebuah proses. Dan sesekali menuntun itu harus memberikan dorongan atau dukungan. Tidak cukup hanya memberikan teladan dan tidak cukup hanya dengan menggunakan motivasi. Tetapi menuntun itu harus memberikan dorongan dan dukungan. Dan ini sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang artinya adalah ing ngarsa sung tulodo, itu artinya adalah kalau di depan itu seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh-contoh tindakan yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian ing madya mangun karso, artinya adalah kalau di tengah-tengah atau di antara murid-murid itu guru atau seorang pendidik harus menciptakan inisiatif atau memberi semangat kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir tutwuri handayani. Tutwuri handayani itu adalah artinya kalau ada di belakang, maka seorang guru harus atau bisa memberikan dorongan dan arahan kepada para murid-muridnya. Dan dalam hal menuntun, pastinya kita akan melihat aspek yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Dan menuntun juga kita harus mempertimbangkan yakni pentingnya budi pekerti bagi seorang siswa-siswi atau peserta didik kita. Dan poin penting yang selanjutnya adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia dan selamat, ini artinya pendidikan itu harus berpusat atau harus berpusat kepada seorang anak, pada siswa-siswi kita. Pendidikan juga harus sesuai dengan minat yang ada pada anak, kodrat anak. Maka dengan hal itu, maka terciptalah Merdeka Belajar. Nah, yang selanjutnya di Provinsi Lampung ini sangat terkenal sekali dengan Piil Pesenggiri. Apa sih Piil Pesenggiri itu? Ya, arti Piil Pesenggiri yang pertama adalah fi'il. Fi'il itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah fi'il, yang artinya adalah perbuatan atau perangai. Sementara itu, kata pesenggiri memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan sebagai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bijak, pertemuan sejajar pada garis lurus, bahkan ada yang menyebutnya bahwa pesenggiri itu artinya adalah nama seorang pahlawan. Dan orang-orang Lampung mengatakan Piil Pesenggiri itu artinya adalah tatanan moral yang merupakan pedoman hidup dalam berperilaku bagi masyarakat suku Lampung. Sementara itu, Piil Pesenggiri ada 4 macam. Yang pertama adalah nengah nyapur. Yang ini artinya adalah
Kata nengah memiliki 3 arti, yaitu kerja keras, berketerampilan, dan bertanding, sedangkan nyapur artinya adalah tenggang rasa. Dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, nengah nyapur merupakan hal yang harus diterapkan, sebab tatanan masyarakat yang plural agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun. Nengah nyapur dapat dikatakan sebagai sikap toleran antar sesama dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, dan menjadi salah satu upaya bagi masyarakat membekali diri baik intelektual maupun spiritual. Kemudian yang kedua, nemui nyimah. Nemui nyimah memiliki makna yaitu gemar bertamu atau bersilaturahmi, suka berbagi dan murah hati, dan wajib dilakukan dengan ikhlas. Menurut sumber di atas, sikap tersebut merupakan identitas masyarakat Lampung yang harus dijaga. Nemui sendiri berarti artinya adalah tamu. Nyimah berasal dari kata simah yang artinya adalah santun. Di masa sekarang, nemui nyimah dilaksanakan agar terciptanya masyarakat yang bergotong royong, aman, dan juga damai. Kemudian yang ketiga, Piil Pesinggiri sendiri adalah yang ketiga ada sakai sambayan. Sakai sambayan merupakan sikap gotong royong, tolong menolong, dan solidaritas. Masyarakat Lampung wajib menerapkan sifat sakai sambayan dan berkontribusi pada program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, Pesinggiri tersendiri, yang terakhir atau yang nomor 4 adalah bejuluk beadek. Bejuluk beadek atau juluk adek adalah gabungan dari 2 kata, yaitu juluk yang artinya adalah nama baru ketika orang dirasa mampu menggapai cita-cita. Sedangkan adek adalah gelar yang diberikan ketika cita-cita tersebut telah tercapai. Nama atau gelar tersebut diberikan melalui acara segak sape atau juluk dan acara pepadun adek, dan menjadi identitas utama bagi seorang masyarakat Lampung. Wajib untuk masyarakat Lampung yang sudah mendapatkan juluk adek agar menjaga gelar yang diberikan, juga menjaga tingkah laku dan sikap di lingkungan masyarakat. Juluk adek juga dimaknai sebagai sikap rendah diri, rendah hati, dan saling menghormati. Dan sehingga inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Piil Pesinggiri dari Lampung, kita bisa mengaplikasikannya melalui model pembelajaran, yaitu dengan cara bermain. Karena permainan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Harlock tahun 1978 pernah mengemukakan pengertian permainan adalah proses aktivitas fisik atau psikis yang menyenangkan dan menggembirakan. Sedangkan John Freeman dan Utami Munandar ini pernah mendefinisikan permainan bisa sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Dan untuk mengaplikasikannya, model pembelajaran dengan cara bermain ini kita sesuaikan dengan mapel kita masing-masing, bisa di dalam ruangan dan bisa juga outdoor di luar ruangan, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan dengan adanya belajar dengan cara bermain ini, kita secara tidak langsung telah menerapkan profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga bergotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.